anggaran MBG itu diambil dari anggaran pendidikan. Ya kita tahu lah, gaji guru honorer aja berapa sekarang per bulannya aja, bahkan ada yang nggak nyampe 1 juta. Hari ini apa anggapan kamu orang ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk? Ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Tolong temuin saya sama yang punya MBG. Gue bingung sebenarnya status guru honorer itu resmi atau nggak resmi sih? Baru-baru ini pemerintah punya kebijakan mengangkat pegawai SPPG sebagai P3K, teman-teman. Ini kemudian menjadi kontroversi bagi sebagian orang, terutama bagi para guru honorer. Langkah pengangkatan ini sebagai upaya strategis untuk memastikan keberhasilan program bergizi untuk anak-anak, untuk anak sekolah ini berjalan dengan lancar, dengan tenaga kerja yang status kepegawaiannya ini jelas gitu ya. Tentu ini komitmen pemerintah yang sangat baik gitu ya, untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar, dengan baik gitu. Tapi di sisi lain, kebijakan ini menuai kontroversi dan menimbulkan kecemburuan bagi para guru honorer. Para guru honorer yang telah berada lama dalam mencerdaskan anak bangsa ini merasa melihat fenomena ini dengan perasaan yang campur aduk gitu ya. Mereka berjuang dengan seleksi CASN yang ketat, kuota formasi yang minim gitu ya, dan seringkali terkendala dengan administrasi gitu loh. Sehingga kebijakan ini menimbulkan kecemburuan dan perasaan tidak dihargai gitu ya bagi para guru honorer, teman-teman. Dan ini menjadi perdebatan di berbagai sosial media, teman-teman. Yang saya akan tampilkan tanggapan-tanggapan dari para netizen terkait kebijakan pemerintah dalam mengangkat pegawai SPPG menjadi P3K, teman-teman. Ya, kita tonton bersama-sama. Saya akan reaction lagi di akhir video. Silahkan. Ini sebenarnya pemerintah tuh kayak gimana sih? Bikin aturan kok asal main lompat-lompat gitu aja. Yang terbaru nih, pegawai SPPG itu bisa diangkat jadi pegawai P3K. Yang bener aja. Coba deh lu pikir. Orang-orang yang udah tes PNS bertahun-tahun belajar, dia harus ikut SKD, SKB. Belum lagi kalau udah lulus harus ngerasain tuh berapa kali gajian ditunda. Dan sekarang ada aturan yang pegawai SPPG bisa diangkat jadi P3K. Wow, segampang itu. Bahkan P3K yang terbaru aja, yang diangkat dari pegawai honorer aja itu, dia harus melewati masa kerja dulu di fasilitas pemerintahan. Dan sekarang, dengan segampangnya bikin aturan, bisa diangkat jadi pegawai P3K. Kita lihat aturannya nih. Jadi aturan ini dibuat berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG. Kita lihat di pasal 117 di mana pegawai SPPG diangkat sebagai P3K sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Emang MBG itu program pemerintah, tapi kita kan tahu kalau dapur-dapurnya itu, SPPG-nya itu kan punyanya swasta atau punyanya orang-orang yang mampu bayar, bukan punya pemerintah. Tiba-tiba diangkat jadi P3K tuh gimana tuh konsepnya gitu. Dan yang herannya kan lo tahu sendiri, anggaran MBG itu diambil dari anggaran pendidikan. Ya kita tahu lah, gaji guru honorer aja berapa sekarang per bulannya aja, bahkan ada yang nggak nyampe 1 juta. Dan kita lihat pegawai MBG, pegawai SPG, dia bisa dapat 100.000 per hari katanya. Gokil. Emang sih, Pak Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengangkatan ini tidak berlaku buat semuanya. Yang diangkat dari P3K hanya kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Dan berapa sih gajinya? Dari mengacu pada perpres yang tadi itu, besaran gaji P3K itu ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Jadi mereka termasuk ke dalam golongan 3. Di mana gaji P3K-nya itu dari unsur SPPG berada di kisaran 2,2 sampai 3,2 per bulan. Dan pegawai SPPG yang diangkat jadi P3K itu mencapai sekitar 32.000 orang. Gimana menurut teman-teman semua? Mana efisiensinya hidup MBG? Nah tuh, BGN buka suara soal pegawai SPPG yang diangkat jadi P3K. Walau dia klarifikasi yang dimaksud itu pegawai inti.
Gini ya, walau karyawan inti, harusnya kalian itu mikir, nih guru-guru yang honorer nasibnya masih pada belum jelas. Padahal kontribusinya untuk kemajuan bangsa itu guru. Nih gimana ini, bertahun-tahun jadi guru susah banget diangkat jadi P3K. Boro-boro P3K buat makannya susah. Orang gajinya paling sebulan 300.000, makan apa duit segitu, Masih jauh lebih pantas yang diangkat P3K itu guru-guru, para nakes, bukan karyawan SPPG. Sakit hati gua ngeliat peraturan kayak gini, tai. Baiknya mereka masuk neraka. Kabar gembira, 32.000 pegawai dapur MBG akan diangkat jadi ASN dengan status P3K pada Februari. Enggak setuju. Mama enggak setuju ini dilakukan, kecuali perbaiki dulu kinerjanya, perbaiki dulu isinya, perbaiki dulu kualitasnya. Ini makin sini kualitas MBG yang sampai kepada anak-anak itu makin nurun. Udah kayak hadiah ulang tahun anak TK. Masa ciki dan makanan-makanan kering yang jelas itu katanya itu nggak sehat, malah dikasih ke anak-anak ya. Buah-buahan juga masih banyak aja tuh berita-beritanya yang udah busuk, maksudnya nggak seger lah. Terus juga memang dapat informasi banyak banget dapur MBG itu dikuasai oleh keluarga pejabat. Nah ini juga bagian daripada korupsi ya, nggak bisa kayak gini ya. Ini juga bagian daripada memperkaya diri. Dan memang khawatir kalau ini dilaksanakan, pengangkatan P3K ini dilaksanakan, memang khawatir ini adalah bagian strategi dari orang-orang tersebut untuk mengangkat keluarga-keluarganya menjadi P3K, ASN P3K. Perbaiki dulu lah semuanya, perbaiki dulu. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan dana besar hanya untuk sama dikorupsi juga, atau dimanfaatkan oleh segelintir orang pejabat yang ingin memperkaya diri di program ini. Jadi guru kok pada gampang banget sih iri sama kesuksesan orang lain? Halo, gue Santika, dan akhir-akhir ini rame banget. Banyak yang protes terkait dengan pengangkatan pegawai SPPG jadi P3K. Ya, pemerintah menerbitkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola program makan bergizi gratis. Ya, di tengah isu perselingkuhan, pasti ada gue. Bahkan saat ini update-nya sudah ada 35 ketua SPPG di daerah istimewa Yogyakarta yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan betul, mari kita luruskan bahwa poin utamanya bukan iri. Poin utamanya adalah siapa yang dianggap urgent oleh negara. Ternyata kalau suatu sektor dianggap darurat, negara itu sebenarnya bisa loh bikin segala sesuatu jadi lebih cepat, bikin eksekusi jauh lebih satset tanpa adanya halang merintang yang berarti. Sementara bertahun-tahun para pendidik bangsa ini diminta untuk menunggu terus-menerus, menunggu regulasi, menunggu proses, menunggu negara menata alur sambil diiming-imingi surga. Seolah-olah para guru ini diminta untuk sabar selamanya karena negara nggak pernah sanggup memberikan tempat yang layak. Tapi ternyata bisa. Selama ini tuh bukan negara yang gak mampu, tapi memang sense of urgensinya aja yang beda. Negara tidak pernah menjadikan kesejahteraan guru sebagai prioritas. Dan sekali lagi, masyarakat tuh hari ini bukannya dengki, tapi masyarakat tuh capek selalu ngelihat para guru, terutama guru honorer, cuman bisa dipupuk dan disuruh sabar seumur hidup. Padahal lagi-lagi ini soal keadilan, dan ngomongin keadilan bukan cuman ngomongin perihal dibagi rata, tapi juga soal diberikan tepat waktu. Dan selama ini guru udah kelamaan nunggu. Kapan waktu yang tepat bagi guru untuk ngerasain apa yang bisa dirasain oleh profesi lain? Dilihat-lihat negara ini sering banget salah prioritas. Kasus Panji dan kasus Haji. Heran gue kadang-kadang apa sih sebenarnya ukuran prioritasnya negara ini apa? Atau jangan-jangan pikiran kita sama? Negara emang gak suka orang-orang pinter. Negara pengennya orang-orang yang patuh. Makanya kita cuma dikasih makan, tapi pikiran kita dikerdilkan. Ya, siapa yang tahu? MBG ini adalah proyek bisnis besar, dan untuk menjalankan proyek bisnis sebesar MBG, pemerintah harus mengambil dana dari berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, fungsi ekonomi, bahkan cadangan negara diembat dananya untuk MBG. Dan dana-dana ini termasuk digunakan untuk menggaji pegawai SPPG, untuk menyejahterakan pegawai SPPG. Tapi kenapa negara tidak bisa untuk menyejahterakan guru dengan dana itu? Jangan dari dana fungsi ekonomi, dana cadangan negara, atau kesehatan deh. Cukup dari dana pendidikan saja itu sudah bisa untuk menyejahterakan guru. Cuman pemerintahnya aja yang nggak mau. Coba kalian lihat teman-teman, guru ini membagikan slip gajinya
yang gajinya itu di bawah 100.000. Di zaman sekarang masih ada guru yang digaji di bawah 100.000. Dilihat dari sisi kelayakan saja sangat-sangat tidak layak. Sekali lagi, pemerintah itu bukan nggak bisa menyejahterakan guru, tapi nggak mau. Karena memang guru ini nggak perlu disejahterakan. Kalau guru itu disejahterakan, itu bisa mengikis keikhlasannya. Dan kalau guru itu sejahtera, itu bisa menjadi bumerang. Gimana bumerangnya? Misalnya gini, guru itu kalau sejahtera, guru tidak perlu lagi mikirin supaya dapur tetap ngebul. Guru tidak perlu bingung untuk memikirkan besok mau makan apa. Kalau guru setelah pulang sekolah bingung mau masak apa, guru tinggal pesan GoFood karena sejahtera. Dan dengan kesejahteraan itu guru bisa fokus mengajar, guru bisa fokus membangun inovasi-inovasi baru dalam pendidikan. Dan inovasi-inovasi baru dalam pendidikan itu bisa menciptakan kompetensi baru kepada para siswa. Dan kompetensi-kompetensi ini bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas itu akan susah dikelabui, susah dibodoh-bodohi. Itu bumerangnya. Jadi guru itu gak boleh sejahtera. Kemudian dikabarkan kalau dana MBG ini dalam 1 bulan bisa mengkuliahkan banyak orang di kampus terkenal seperti ITB selama 40 tahun. Dan itu gak boleh. Kalau pemerintah mencerdaskan bangsa, itu pemerintah berarti menghasilkan SDM yang bisa menyerang pemerintah sendiri. Pemerintah jadi gak bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang sembrono. Karena banyak orang-orang cerdas yang akan mengawasi. Keren untuk BGN, Badan Gizi Nasional, yang ngusulin para pegawai SPPG menjadi P3K sehingga terbit Perpres nomor 119 tahun 2025. Apa kabar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendasmen? Udah ngusulin belum para guru honorer yang gajinya 60.000, yang gajinya 130.000, bahkan mungkin maksimal 600.000? Usulin belum ke Presiden, dibuatin Perpres supaya mereka menjadi P3K juga? Kalau besok-besok tiba-tiba ada press release yang mengatakan bahwa kita semua sudah berusaha usulin semua honorer jadi P3K buat Perpres, tapi berarti bargaining position Anda lemah atau Anda kurang peduli pada guru honorer. Salah seorang yang pernah merasakan jadi guru honorer, saya merasa terkejut dan sakit ya. Kok bisa sih guru honorer yang terutama yang kerja di swasta masih gajinya segitu ya? Terusnya Kemendasmen bisa mengajukan tes juga sehingga guru-guru honorer yang kerja di kelas swasta itu gajinya minimal standar upah minimum di daerah tersebut. Kalau mereka kerja di SD, SMP, TK, PAUD, atau apapun sekolah yang di bawah kota kabupaten, usulkan supaya gajinya sesuai dengan upah minimum kabupaten kota. Atau bagi mereka yang kerja di sekolah yang di bawah naungan provinsi, semisal SMA, SMK, MA swasta, usulkan juga dong, adakan Perpres minimal gajinya sesuai dengan upah minimum provinsi. Bisa nggak Kemendasmen ngusulkan gitu? Dengan tekanan dana bos gak akan dicairkan. Nah itu punya bargaining position tuh ke sekolah-sekolah. Karena sudah jadi rahasia umum ya, sekolah-sekolah swasta itu duitnya itu akan masuk ke kantong pengurus yayasan. Guru-guru mereka gajinya 60.000, 130.000, 500.000, 600.000 yang jauh dari standar kelayakan hidup. Bisa gak Kemendasmen ngusulin gitu? Dan tidak ada lagi P3K paruh waktu. Coba komentar ya. Merdeka! Kabar gembira, 32.000 pegawai dapur MBG akan diangkat jadi ASN dengan status PP3K pada Februari. Ini berita konyol apalagi ya? Apa kabar dengan guru honorer? Negaraku tercinta sampai segininya ya. Gimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan tulis kolom komentar ya. Jangan lupa follow akun ini. Aduh. Ya wae. Assalamualaikum. Ini ya, saya minta tolong sama yang punya dapur MBG. Kalau masih mau bekerja sama dengan baik, saya sudah puas sabar sama kamu orang ya. Dari 3 minggu kamu orang tidak beroperasional, kompensasi buat SD kami tidak ada. Tanggapan kamu orang pun tidak ada. Kamu orang pemberhentian satu pihak. Nah hari ini, apa anggapan kamu orang? Ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk, ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Tolong temuin saya sama yang punya MBG. Ya, ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya lanjutin sampai ke beliau. Jangan dikira saya nggak bisa nyampe sama dia. Ya, udah kebiasaan. Kadang jeruk busuk, kadang salak busuk. Ini anggur makanan hewan, makan sama kamu orang. Makanya cari pekerja itu yang betul-betul profesional. Kalau memang nggak bisa bekerja, ganti pekerja. Jangan
Jangan masukin barang busuk kayak gini. Ini bukan makanan manusia. Saya minta tolong pertanggungjawaban kamu orang yang punya ada PMBG. Temuin saya. Terima kasih. Kalian udah lihat belum guys video ibu kepala sekolah dari salah satu SD negeri di Lampung Utara ini? Beliau ini komplain karena MBG yang diterima di sekolahnya, tempe dan buahnya busuk, nggak layak untuk dikonsumsi. Gua 1.000.000% mendukung penuh ibu ini. Dan buat kalian di luar sana yang menerima MBG tidak layak untuk dikonsumsi, silahkan kalian posting dan kalian viralkan. Ini adalah bentuk pengawasan kita bersama, bentuk kritik kita bersama supaya SPPG yang menyediakan makanan tidak berkualitas itu ada perbaikan. Jangan sampai ya, program yang sangat bagus ini rusak hanya karena oknum-oknum SPPG yang kerjanya asal-asalan. Gue bingung sebenarnya status guru honorer itu resmi atau nggak resmi sih? Karena ya sepengetahuan gue ya, mulai Januari 2026 ini tidak ada lagi guru berstatus honorer. Dari yang gue baca ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, mulai Januari 2026 tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Dan mereka harus beralih menjadi P3K atau PNS dengan opsi penataan melalui P3K penuh atau paruh waktu agar kesejahteraan guru lebih baik dan statusnya lebih jelas. That's why ya, kemarin semua guru honorer itu wajib ikut tes seleksi P3K. Nah pertanyaannya, apakah yang sekarang guru-guru honorer ini adalah mereka-mereka yang kemarin tidak lulus seleksi P3K? Terus gimana dengan status mereka guru honorer? Nah ini maksudnya apakah ini resmi atau nggak resmi atau gimana? Bingung. Pemerintah sebenarnya berada di posisi yang tidak mudah ya. Ada kebutuhan mendesak di mana pemerintah harus mengisi posisi teknis pada program yang sedang berjalan ini, teman-teman. Tapi di saat yang sama, ada sejumlah guru honorer yang memerlukan anggaran dan waktu yang tidak sebentar untuk diselesaikan, gitu loh. Saya mencoba untuk berpikir netral ya, tidak menganggap pegawai SPPG sebagai yang hina, mohon maaf, dan tidak juga meremehkan para guru honorer, gitu loh. Tapi narasi ini tentang bagaimana keadilan distributif itu dirasakan oleh banyak elemen pengabdi negara, gitu loh. Karena mau bagaimanapun ya, yang berkontribusi pada gizi anak atau yang berkontribusi pada mendidik logika anak itu sama-sama pilar penting untuk memastikan kemajuan Indonesia itu, teman-teman. Sehingga harapan besarnya adalah integrasi status kepegawaian itu tidak hanya menyentuh sektor yang baru, tetapi juga menyentuh akar rumput pendidikan gitu ya, yang ini telah lama dilakukan oleh para guru honorer, teman-teman ya. Mereka punya kontribusi belasan dan puluhan tahun ya, untuk bagaimana mendidik dan melatih logika anak bangsa, teman-teman. Kalau teman-teman menganggap bahwa kenapa sih enggak daftar CASN, seleksi? Sebagian mereka, bukan sebagian, kebanyakan mereka juga ikut seleksi, teman-teman. Saya punya banyak teman yang kebetulan adalah guru honorer. Tapi ya tidak semua mereka itu kemudian bisa melakukan seleksi dengan lancar. Pasti ada kendala, teman-teman. Entah kendala teknis ataupun kendala-kendala yang tidak terduga. Ketika seleksi ada orang tuanya meninggal, dianya sakit dan lain sebagainya gitu ya. Jangan pahami bahwa guru honorer itu tidak punya kompetensi, teman-teman. Mohon maaf ya, saya kira banyak guru honorer yang justru mampu untuk kemudian mendidik anak-anak murid dengan baik, membentuk karakter murid yang berintegritas dan berpengetahuan gitu loh. Banyak orang-orang hebat yang kemudian lahir dari rahim atau dari didikan guru-guru honorer ini, teman-teman. Karena saya rasa dengan mengatakan guru honorer, kan ada sebagian orang yang mengatakan guru honorer itu tidak kompeten ya. Saya melihat di komentar-komentar. Jujur saya merasa tidak setuju gitu. Karena mau bagaimanapun guru honorer itu berkontribusi untuk mendidik anak-anak bangsa kita ini gitu loh. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.